Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Maksud hati akan membantu Theo Fireman, ternyata malah bertemu dengan Harvey York. Bagaimana nasibnya? Bersama gameplay ini, mari kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 5650 sampai 5654. Chapter 5650. Theo Fireman tidak marah, tetapi dia berkata dengan senyum lucu. Tuan Muda Cobb, kamu sudah memberiku sebuah pelajaran. Aku akan memperhatikannya lain kali. Di mana waktu berikutnya? Laurel Bree berkata dengan dingin. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat seseorang yang tidak memberikan wajah Roger Cobb. Dia juga tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati. Harvey York memandang mereka yang arogan dan berkata dengan ringan. Itu berarti kamu adalah katak di dasar sumur. Duduk di sana dan hanya bisa memandangi langit. Kamu. Laurel Bree menggigil karena marah mendengar kata-kata Harvey York. Jelas, dia tidak menyangka Harvey York memiliki mulut setajam itu. Roger Cobb tidak tahan lagi. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan kirinya untuk menghentikan omong kosong semua orang. Dia maju selangkah dan menatap Harvey York sebelum berkata, Harvey York, karena keahlianmu, aku bisa memberimu kesempatan. Sekarang, patahkan tanganmu. Besok pagi, datanglah ke gerbang sekolah untuk berlutut dan bersujud padaku dan mengakui kesalahanmu. Jika kamu melakukannya, maka insiden hari ini sudah selesai. Bagaimana? Harvey York berkata ringan. Tidak mungkin. Pertama, aku tidak tertarik untuk menyakiti diriku sendiri. Kedua, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku berlutut dan meminta maaf. Namun, jika kamu bersedia berlutut dan meminta maaf sekarang, aku dapat menganggap bahwa ini adalah akhir dari hari ini. Kamu. Mendengar kata-kata Harvey York, Roger Cobb menggigil dengan marah. Dia menunjuk Harvey York dan mencibir dengan keras. Harvey York, jangan pikir aku tidak menyelidiki siapa dirimu. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tinggal di rumah Billy Hick. Meskipun Billy Hick terkenal, keluarga mereka hanya marginal di keluarga Hick, keluarga klan serigala di Outskirt. Mereka tidak akan bisa melindungimu. Berani menyinggungku dan menolak untuk mengakui kesalahanmu, maka kamu ditakdirkan untuk berakhir hari ini. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Harvey York melirik mereka semua dengan ringan, lalu menghela nafas dan berkata, Tuan Muda Cobb, dengan hanya mengandalkan mereka dan mengandalkan senjata api itu. Kamu ingin aku mengaku kalah dan mematahkan tanganku. Kurasa itu tidak akan cukup. Sombong? Teruslah berpura-pura. Roger Cobb tampak dingin. Biarkan aku memberitahumu. Di dunia ini, orang yang bisa berpura-pura akan berakhir dengan buruk. Di Outskirt, uang dan kekuatan adalah segalanya. Apa yang kamu perjuangkan denganku? Segera, kamu akan membayar ketidaktahuanmu. Biaya? Harvey York tersenyum. Bukankah harganya hanya memberimu tamparan lagi dan membuat wajahmu simetris? Wah, apa kamu masih sombong? Theo Fireman juga terlihat dingin saat ini. Harvey York, bukan hanya keluarga Cobb, aku bahkan bisa memanggil sepupuku. Kuharap setelah sepupuku datang, kamu bisa sesombong sekarang. Ngomong-ngomong, aku khawatir kamu masih belum tahu siapa sepupuku. Biarkan aku memberitahumu. Sepupuku bukan hanya anggota junior tingkat tinggi dari cabang Longman Outskirt, tetapi juga tuan muda ketiga dari keluarga Serai dari suku Emerald. 4 suku besar di Outskirt. Aku akan melihat bagaimana kamu mati sebentar lagi. Sepupumu, Ernie Serai. Harvey York tertawa. Kuharap setelah sepupumu datang, kamu tidak akan kecewa. Mendengar kata-kata Harvey York yang acuh tak acuh tetapi menyendiri, Theo Fireman mencibir pada saat ini. Bajing kecil ini sangat pandai berpura-pura. Jika aku bisa melenyapkannya sebentar lagi, maka dia akan menyesali dirinya sendiri. Vroom. Segera, beberapa mobil lagi muncul. Mereka membawa Mercedes-Benz Big Y yang dicat hitam. Tampilannya telah dimodifikasi secara khusus, sehingga auranya sangat kuat. Chapter 5651. Pada saat ini, mobil datang langsung ke depan orang banyak. Kemudian pintu terbuka, dan lebih dari selusin pria berjas keluar lebih dulu. Orang-orang berjas ini baru saja dipersiapkan oleh Ernie Serai setelah kejadian Creed Moreno. Masing-masing dari mereka adalah master seni bela diri, dan masing-masing bisa bertarung melawan 10 orang sekaligus. Awalnya, Ernie Serai tidak ingin membawa begitu banyak orang. Tetapi setelah satu pengalaman, dia hanya merasa bahwa membawa beberapa orang adalah hal yang baik lebih. Dan master seni bela diri ini, jelas tidak sama dengan sekelompok orang yang dipanggil oleh Roger Cobb. Orang-orang ini semua profesional. Tak lama kemudian, Ernie Serai terlihat turun dari mobil yang berada di tengah. Pada saat ini, Ernie Serai memiliki ekspresi yang agak sombong di wajahnya, membawa tangannya di punggungnya dan berjalan seperti harimau. Jelas, menunjukkan penindasan yang tak terkatan dari Longman cabang Outskirt. Cabang kali ini telah memberinya banyak kekuatan dan manfaat nyata.
Oleh karena itu, saat Ernest Ray berjalan, dia bahkan sangat mendominasi. Mereka yang telah menghalangi jalannya, semua secara tidak sadar mundur pada saat ini. Ernest Ray memiliki aura yang lebih kuat, dan setiap langkah keluar dari itu tampaknya memiliki perasaan yang membuat orang berlutut. Sepupu, kamu akhirnya di sini. Melihat Ernest Ray, Theo Firman sangat antusias. Kamu datang tepat waktu. Ada duri dalam kumpulan mahasiswa baru ini di sekolah kami. Dia tidak hanya mengalahkanku dan Tuan Muda Cobb. Tetapi, dia juga berteriak bahwa tidak peduli berapa banyak orang aku bawa, aku tidak bisa mengalahkannya. Setelah berdiskusi dengan Tuan Muda Cobb, aku berpikir untuk membawamu ke sini. Karena, hanya kamu yang bisa melakukan keadilan untuk kami. Aku juga mengatakan kepadanya, bahwa Ernest Ray akan segera datang. Orang ini bahkan mengatakan bahwa kamu bukan apa-apa di matanya. Saat ini, Theo Firman menambahkan api di dalam kata-katanya. Meski tangannya patah, Theo Firman tidak keberatan untuk menjelek-jelekan Harvey York. Karena hanya dengan cara ini, Ernest Ray akan melenyapkannya. Melihat Ernest Ray datang, Roger Cobb mengangguk dengan tenang. 4 suku besar selalu dalam semangat yang sama, dan jika ada seorang lagi yang datang, percaya diri mereka semakin besar untuk menginjak-injak Harvey York. Memikirkan hal ini, Roger Cobb merasa lebih percaya diri saat ini. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Harvey York, dia yakin bisa menginjak Harvey York sampai mati. Dan teman wanita mereka memandang Ernest Ray dengan penuh kasih sayang. Ernest Ray dikatakan sebagai orang yang sangat terkenal di Outskirt. Jika bisa disukai olehnya, maka kemuliaan dan kekayaan di kehidupan selanjutnya adalah tak habis-habisnya. Memikirkan hal ini, gadis-gadis cantik ini semua memandang Harvey York dengan sarkasme dan penuh kesombongan. Orang ini sudah pasti akan mati. Dia sangat arogan sebelumnya, dan sekarang dia hanya sendirian. Seorang penduduk asli dataran tengah, seorang sampah yang datang ke keluarga Higg. Orang ini tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan orang lain di luar wilayahnya. Apalagi yang harus dikatakan untuk itu? Benarkah? Mendengar kata-kata sepupunya, Ernest Ray memasang ekspresi muram di wajahnya. Dengan statusku di Outskirt, siapa yang berani tidak memberiku wajah seperti ini? Siapa yang berani menggertak sepupuku? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Keluar sekarang juga. Aku akan menunjukkan kepadamu, kapan waktu yang cocok untuk kamu mati hari ini. Pada saat ini, Ernest Ray berkata dengan marah dan penuh kesombongan, seolah-olah tidak ada bandingannya. Aku. Harvey York maju selangkah dengan tangan di punggungnya, dan berbicara acuh tak acuh pada saat yang sama. Ada apa? Apakah kamu punya pendapat Ernest Ray? Apakah kamu mau melenyapkanku? Chapter 5652. Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang mau tak mau terpana saat ini. Khususnya Roger Cobb, Theo Firman, mereka melihat Harvey York dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Apakah orang ini benar-benar punya nyali untuk melakukannya? Tidak bisakah dia melihat bagaimana kekuatan dan latar belakang Ernest Ray? Bahkan jika pendukungnya adalah kerabat sampingan dari keluarga Higg dari klan Serigala, Harlan Higg mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri ketika dia bertemu Ernest Ray. Dia hanyalah penduduk dari kota besar dan mengandalkan hubungan ini. Apa dia masih berpura-pura seperti ini? Mengapa dia tidak mati saja? Roger Cobb dan yang lainnya tidak mengetahui kepercayaan diri Harvey York. Mereka hanya merasa bahwa Harvey York sedang mencari kematiannya sendiri. Laurel Bree berkata dengan lembut saat ini. Tuan Muda Cobb, orang ini tidak tahu kedalamannya. Kurasa lebih baik menelepon keluarga Cobb. Jika kamu ingin memberinya pelajaran, kamu harus memberinya pelajaran yang mendalam. Biarkan dia tahu bahwa ketika dia bertemu denganmu, dia harus berlutut. Roger Cobb merasa bahwa apa yang dikatakan Laurel Bree ini memang benar. Pada saat ini, dia mengambil ponselnya dan melakukan beberapa panggilan dengan cepat, sebelum melihat Harvey York sambil menyilangkan tangan di dadanya. Adapun gadis-gadis cantik itu, mereka menatap Harvey York penuh dengan rasa jijik. Memang benar. Pria ini, selain terlihat cukup tampan, dia tidak memiliki keterampilan lain sama sekali. Pada saat ini, Ernest Ray juga marah. Dengan sebatang rokok di mulutnya, dia mencibir. Orang-orang dari dataran tengah, beraninya memamerkan kekuatanmu di depanku. Aku bahkan tidak perlu membaca almanak untuk melenyapkanmu. Saat berbicara, Ernest Ray mengepalkan tinjunya hingga mengeluarkan suara kretekan tulang. Awalnya, dia terlihat seperti orang yang sangat sombong dan mendominasi. Namun, saat dia melihat wajah Harvey York, Ernest Ray merasa seluruh rambutnya langsung berdiri. Udara dingin mengalir dari telapak kaki hingga ke atas kepalanya. Dia sangat terkejut seolah-olah baru saja disambar petir, sehingga ekspresinya sulit untuk dikatakan. Kejadian malam itu sangat jelas dalam pikirannya. Seorang master seperti Creed Moreno lumpuh dengan satu kali tamparan di depan Harvey York. Dan Harvey York adalah dermawan besar Longmen cabang Outskirt. Karena dialah, Ernest Ray bisa naik ke atas. Sekarang, dia benar-benar membawa seseorang untuk melenyapkan Harvey York. Memikirkan hal ini, Ernest Ray tiba-tiba seluruhnya merasa lemas tanpa daya dan hanya bisa berkata, York. Harvey York. Mendengar kata-kata Ernest Ray,
Theo Fireman segera berkata, "Sepupu, orang ini adalah Harvey York. Dia tidak hanya mematahkan tanganku. Dia juga berani mempermalukan Master Cop di aula seni bela diri. Jangan biarkan dia pergi. Biarkan dia tahu siapa yang memiliki keputusan akhir di Outskirt. Biarkan dia mengerti siapa raja di Universitas Auckland." Pada saat ini, wajah Theo Fireman penuh dengan sarkasme. Dia tidak menyadarinya bahwa ekspresi Ernest Ray saat ini terlihat seperti orang yang baru saja makan kotoran. Harvey York menyilangkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, "Mungkin ada raja di Outskirt, tetapi bukan sampah seperti kalian. Kamu." Roger Cobb dan Theo Fireman sangat marah saat mendengarkan perkataan Harvey York. Mereka berdua menatap Harvey York dengan datar dan lebih menghina. Seseorang yang baru mencapai level seperti itu, masih bertindak begitu sombong. Sebentar lagi, dia pasti akan dimakamkan di Gunung Eden oleh Ernest Ray. Dia ditakdirkan untuk mati hari ini. Chapter 5653. Theo Fireman bahkan terlihat lebih bersemangat. Dalam hal ini, semakin bodoh Harvey York, semakin cepat dia akan mati dengan menyedihkan. Memikirkan hal ini, Theo Fireman menunjuk Harvey York dan mencibir. "Harvey York, aku akan memberitahumu. Tidak ada gunanya bagimu untuk berlutut dan memohon belas kasihan saat ini. Sepupuku sudah marah, dan kamu harus menanggung konsekuensinya." Laurel Bree juga mengangkat dadanya dengan bangga sambil melangkah maju. "Harvey York, jangan berpikir bahwa setelah kamu mati, seseorang akan mencari keadilan untukmu. Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika kamu mati dan Haranik tahu bahwa kami yang melakukannya, dia tidak akan berani menuntut kami. 4 suku besar bukanlah milik keluarga Hicks seorang yang bisa dilawan dengan mudah. Adapun istrinya Wesley Cobb, dia memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi apakah wanita itu akan berdiri untukmu? Jangan pernah berharap. Akhirmu sudah ditentukan." Pada saat ini, jari telunjuk Laurel Bree hampir menyentuh dahi Harvey York. "Bajing, apa yang kamu lakukan?" Pada saat ini, Ernest Ray akhirnya bereaksi dengan keras. Dia langsung mengempaskan Laurel Bree ke tanah dengan sebuah tamparan keras. "Sepupu, kamu memarahi orang yang salah, kamu." Theo Fireman berbicara tanpa sadar. Plak. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Ernest Ray menamparnya sekali lagi. Kedua tamparan terjadi begitu saja dan tanpa ampun. Laurel Bree membuka mulutnya lebar-lebar saat melihat wajah Theo Fireman bengkak. Adegan tiba-tiba ini sangat mengejutkan mereka semua. Semua orang melihat pemandangan ini dengan heran. Beberapa wanita cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan diri mereka sendiri, untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Akibat dua tamparan ini, Roger Cobb merasa pipinya merah dan wajahnya sangat bengkak. Di bawah tatapan heran orang-orang ini, Ernest Ray berlutut pada saat ini. "Theo Fireman bajing ini. Dia tidak mengatakan bahwa orang yang akan aku temui adalah Harvey York. Bahkan jika itu tidak bukan Harvey York, tetapi selama nama keluarganya adalah York, Ernest Ray tidak akan berani memprovokasinya dalam hal ini. Ketika dia berada di Gangnam di Outskirt, dia melawan Harvey York, tetapi dia sendiri yang dibersihkan. Ketika dia berada di aula seni bela diri cabang Longman di Outskirt, dia juga melihat kengerian Harvey York dengan matanya sendiri. Dalam hal ini, bukankah dengan sengaja memprovokasi Harvey York, sama saja dengan memintanya untuk bunuh diri?" Pada saat ini, Harvey York melangkah maju sambil meletakkan tangannya di punggungnya dan memandang Ernest Ray dengan setengah tersenyum. "Ernest Ray, kamu akan melenyapkanku. Apa yang akan kamu lakukan?" Mendengar kata-kata Harvey York, Ernest Ray merasakan tubuhnya gemetar dengan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. "Tuan muda York, aku hanya bercanda." "Bercanda?" Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Ernest Ray. "Aku melihatmu begitu agresif. Dan sepertinya kamu tidak bercanda." Mendengar kata-kata Ernest Ray dan melihat tindakan Harvey York, semuanya merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Apa yang terjadi di sini? Seorang bajing seperti Ernest Ray, seorang pria besar berjalan menyamping di Outskirt, ternyata hanya seorang pengecut di depan Harvey York. Gadis-gadis cantik itu bahkan menggertakkan gigi mereka satu persatu. "Mengapa pria yang aku sukai semuanya lemah? Apakah kamu ingin mematahkan tanganku, dan kemudian melenyapkanku?" Harvey York menunjukkan ekspresi main-main. Mendengar ini kata-katanya, Ernest Ray sudah tidak tahan lagi. Lututnya mulai goyah, dan pada saat berikutnya, dia berlutut di depan Harvey York. "Tuan muda York, aku benar-benar hanya bermain-main denganmu. Tolong, perlakukan aku seperti angin dan biarkan aku pergi." Chapter 5654. Apa? Ernest Ray tiba-tiba berlutut, itu benar-benar mengejutkan. Dan yang paling penting, apa yang dikatakan oleh Ernest Ray yang selalu sombong dan mendominasi? Dia mengatakan untuk memperlakukan dirinya seperti kentut. Pada saat ini, semua orang yang hadir seperti merasakan ada guntur dan petir yang menggelagar di kepala mereka. Menghadapi pengakuan Ernest Ray, Harvey York tampak acuh tak acuh. "Jika bukan aku,
Tetapi hanya seorang siswa biasa, aku khawatir dia akan diinjak-injak sampai mati oleh bajing ini. Ernest Ray ini benar-benar terbiasa menindas orang lain. Memikirkan hal ini, ekspresi Harvey York menjadi semakin dingin. Melepaskanmu. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Apakah menurutmu jika aku membiarkanmu pergi seperti ini, bisakah kamu memetik pelajarannya? Mendengar kata-kata Harvey York, Ernest Ray terkejut, dan seketika dia menamparkan wajahnya dengan backhandnya. Aku yang salah. Akulah yang sudah bertindak ceroboh. Akulah sudah menindas orang lain. Tuan Muda York, demi permintaan maafku yang tulus, tolong beri aku kesempatan. Aku berjanji, aku tidak akan mengulanginya lagi. Melihat sikap Ernest Ray seperti anjing, semua orang ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa mengatakan apa-apapun. Di sisi lain, Harvey York dengan ringan mengulurkan tangan dan menepuk wajah Ernest Ray dan berkata perlahan. Mengetahui kesalahanmu dapat meningkatkan banyak hal. Tapi ingat, ketika orang melakukan kesalahan, mereka harus mengakuinya. Ketika dipukuli, harus berdiri tegak. Jika lain kali aku bertemu denganmu untuk membantu orang-orang jahat, maka aku akan melemparmu ke sungai. Apakah kamu mengerti? Ernest Ray segera menghela nafas setelah mendengar ini. Dia mengangguk dan membungkuk. Paham. Aku memahaminya. Meskipun keluarga Ray sangat kuat di outskirt, Ernest Ray tahu betul bahwa jika Harvey York benar-benar ingin melenyapkannya, kakeknya tidak akan membantunya. Melihat Ernest Ray mengangguk dan membungkuk seperti anjing, semua orang menjadi kaku dan lidah mereka menjadi sedikit lebih besar. Tidak ada yang bisa menerima adegan ini. Sementara itu, Roger Cobb, Theo Fireman, dan lainnya bahkan terlihat seperti orang kesurupan. Harvey York menatap Theo Fireman dan berkata dengan senyum tipis. Lihat, sepupumu ada di sini, dan dia bahkan berlutut. Katakan padanya, apakah dia berani menyentuhku? Mulut Theo Fireman menjadi kering dan kelopak matanya berkedut. Dia ingin untuk berbicara tapi tidak bisa melakukannya. Dia tahu betul bahwa dia telah dibuang hari ini. Ernest Ray, keberadaan yang begitu kuat di antara tuan muda saat ini sedang berlutut. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin berlutut juga? Kalau begitu, masalah ini akan selesai. Harvey York tersenyum pada Theo Fireman. Mendengar ini, sebelum Theo Fireman sempat mengatakan apapun, Ernest Ray sudah menoleh dan memelototi Theo Fireman dan meraung. Tuan Muda York hanya membiarkanmu berlutut, itu adalah berkah untukmu. Sebelum berlutut, bersujudlah pada Tuan Muda York dan minta maaf. Mendengar ini, kelompok itu bahkan lebih terkejut. Ernest Ray adalah sepupu Theo Fireman, dan dia memanggilnya untuk menginjak-injak Harvey York. Tapi sekarang, Ernest Ray yang membantu Harvey York untuk melangkahi Theo Fireman. Ini benar-benar sangat memalukan. Hanya saja, semua orang tidak mengerti bahkan jika mereka ingin mematahkan kepala mereka. Bagaimana orang miskin dan lemah dari kota besar ini bisa mendapatkan kekuatan dan kehormatan seperti itu? Dia langsung membuat tokoh besar seperti Ernest Ray berlutut saat dia muncul. Wajah Theo Fireman sedikit berubah pada saat ini, dan dia mencoba membantu Ernest Ray berdiri. Sepupu, kamu adalah tuan muda ketiga dari keluarga Ray suku Emerald. Di outskirt, kamu begitu tinggi, bagaimana kamu bisa berlutut di depan orang ini? Orang-orang dari kota besar ketidak ada artinya di mata kita.